Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Eka Andriana NIM 200311613745 dari kelas C2 Pengantar Ilmu Kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan observasi saya yang saya lakukan di salah satu lembaga pendidikan di daerah saya. Hal yang akan saya jelaskan adalah mengenai sistem pendidikan, penerapan pendidikan karakter, penerapan pendidikan multikultural, dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya. Sistem pendidikan yang digunakan dalam lembaga pendidikan tersebut menggunakan kurikulum 2013, di mana peserta didik diwajibkan aktif dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran yang digunakan yaitu buku teks, papan tulis, dan video pembelajaran yang ditayangkan melalui layar proyektor. Sebelum pandemi, menggunakan pembelajaran luring, di mana peserta didik memasuki kelas dan mendapatkan penjelasan materi secara tatap muka dengan tenaga pendidik. Lalu saat pandemi ini, pembelajaran pun berubah, yaitu secara daring dan luring. Fokus utamanya yaitu menggunakan pembelajaran daring. Pembelajaran luring hanya dikhususkan bagi siswa yang tidak siap daring, misalnya HP yang bermasalah, rusak atau error, siswa yang tidak memiliki HP, atau siswa yang tidak sanggup membeli kuota internet. Dalam pembelajaran daring ini difokuskan menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom, di mana penjelasan dan pembagian tugas hanya menggunakan pesan tertulis. Belum digunakan pembelajaran menggunakan media interaktif lainnya, misalnya Zoom atau Google Meet, karena masih dalam jenjang sekolah menengah pertama. Jadi, media pembelajarannya secara daring menggunakan aplikasi yang mudah digunakan dan diakses oleh peserta didik sekolah menengah pertama pada umumnya. Penerapan pendidikan karakter di sekolah tersebut yaitu dengan memulai belajar dengan berdoa, menggunakan bahasa yang sopan, bertegur sapa, dan salim kepada bapak atau ibu guru saat berpapasan baik di area sekolah ataupun di luar area sekolah. Dan khusus untuk yang beragama muslim ada pembiasaan khusus yaitu mengerjakan sholat duha dan membaca sholawat sebelum memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu saat pandemi ini, pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui pembiasaan yang dilakukan di setiap KBM daring. Misalnya memulai belajar dengan berdoa, menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara di grup belajar, laporan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh siswa di rumah, serta bimbingan online yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Penerapan pendidikan multikultural di sekolah tersebut yaitu melalui penyelenggaraan Hari Besar Agama di sekolah. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai dengan perbedaan agama yang ada. Lalu penyusunan kelas heterogen, berisi siswa dengan berbagai agama yang berbeda-beda dalam satu kelas, menjadikan peserta didik agar bisa berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan keyakinan mereka. Lalu ada juga pekan budaya pada setiap peringatan Disnatalis sekolah. Disnatalis merupakan acara ulang tahun sekolah di mana terdapat banyak pementasan tarian-tarian daerah, pementasan parade memakai pakaian adat, dan pernah juga diadakan pementasan wayang kulit di mana dalang, sinden, dan penabuh gamelan dilakukan oleh siswa dari sekolah tersebut. Permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem pembelajaran yaitu masih banyaknya siswa yang kurang disiplin sehingga menghambat proses pembelajaran. Selain itu pula masih banyak juga yang mencontek baik dalam mengerjakan tugas ataupun ujian. Permasalahan bertambah lagi ketika dihadapkan dengan masa pandemi. Dalam pembelajaran daring banyak hambatan yang muncul seperti sinyal internet yang kurang kuat, beberapa guru masih belum mahir dalam teknologi, siswa tidak konsisten dalam waktu belajar, siswa tidak punya kuota internet yang cukup, dan lain sebagainya. Hal ini sangat menghambat dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran belum bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Saat kegiatan pembelajaran secara luring di saat pandemi juga muncul permasalahan, di antaranya terbatasnya waktu antara siswa dan guru saat pembelajaran karena meminimalisir kegiatan tatap muka. Dalam penerapan pendidikan multikultural selama pandemi juga muncul permasalahan, di antaranya guru dan siswa tidak bisa bertemu secara langsung sehingga menyulitkan praktek
dalam pembelajaran multikultural. Selain itu, tidak ada penyelenggaraan kegiatan Hari Besar Agama di masa pandemi, sekaligus semua kegiatan di luar KBM dihentikan. Kesimpulannya, sistem pendidikan yang dilakukan di sekolah tersebut sangat berbeda ketika sebelum dan saat pandemi. Mungkin juga berlaku di sekolah-sekolah lain. Demikian, pelaksanaan pendidikan karakter dan multikultural juga sangat berbeda jika dilakukan hanya melalui pembelajaran daring. Perbedaan tersebut menyebabkan beberapa permasalahan tambahan yang menyebabkan tenaga pendidik sekaligus peserta didik juga merasakan dampaknya. Melihat banyak permasalahan yang muncul, perlu adanya kerjasama antara guru, wali murid, dan peserta didik agar proses pembelajaran dapat selalu dilaksanakan walaupun hanya melalui daring. Peran serta wali murid juga sangat diperlukan dalam proses pendampingan agar peserta didik dapat serius mengikuti proses pembelajaran dan mendapat manfaat dari proses pembelajaran tersebut. Semoga pandemi segera berakhir agar kegiatan pembelajaran bisa dilakukan seperti sedia kala. Demikian laporan hasil observasi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.